Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video vlog cute Palu Gada yang ke-6. Sudah 6 minggu yang saya upload vlog ini. Insya Allah setiap Rabu jam 19.30 saya upload vlog ini, yaitu reality show hubungan antara saya dengan klien saya. Jadi saya mencoba menjadi konsultan si toko cute Palu Gada, bukan punya saya, dan harapannya tokonya bisa naik dan saya record di vlog ini. Jadi teman-teman enak banget bisa napak tilas keberjalanannya dari nol sampai nanti. Kalau skala 5 juta per bulan saya masih berani lah. Pede lah, saya pede. Tapi kalau di atas itu memang agak susah. 5 juta per bulan ya pede lah. Ya kita lihat keberjalanannya berhasil atau enggaknya, ya tonton terus vlog ini Rabu 19.30. Oke. Ini yang keenam. Lalu yang mau saya bahas evaluasi harian biasa. Ini masih ya, masih maksudnya eh, masih pengunjungnya oke, konversinya nggak oke, tapi ketemu satu penyakit baru yaitu basket size-nya nggak oke. Nanti akan saya kasih lihat. Nah, ini evaluasi harian ini penting. Jadi sebenarnya lebih bagus evaluasi mingguan. Saya lebih untuk bisnis saya pribadi ya lebih nyamannya evaluasi mingguan. Karena apa? Kalau harian terlalu cepat. Tapi kalau yang ini yang si Cute Palu Gada ini saran saya kembalinya harian. Kenapa? Karena ya tokonya baru baru ya masih skala kecil lah, masih skala kecil. Target omset bulan April ini pun cuma 1,6 juta. Cuma dalam tanda kutip, mohon maaf ya. Jadinya kalau teman-teman yang skalanya masih kecil atau baru mulai banget, saran saya evaluasi harian. Formatnya bebas mau ikutin yang format ini atau format yang lain, terserah. Yang jelas harus evaluasi. Evaluasi itu apa? Evaluasi itu adalah intinya terukur. Itu aja sih sebetulnya, terukur, mengukur yang terjadi hari ini sudah sesuai belum dengan target kemarin, dan seterusnya. Walaupun teman-teman gak ketemu solusinya, itu lain soal sebetulnya. Yang terpenting adalah melatih sense agar teman-teman evaluasi terus supaya menjadi lebih baik bisnisnya. Ya bisnisnya. Oke, kita mulai. Ini evaluasi harian si Cute Palu Gada ini. Dia mudah-mudahan kelihatan ya. Sip, lumayan. Jadi target office harinya cuma Rp36.000 per hari. Ini Rp36.000, lalu omset kumulatifnya di 684. Ini sekarang tanggal 19 April ya, 19 April. Ini pengunjung hariannya 99, lalu ini adalah kumulatif pengunjungnya di 1881. Lalu conversion rate-nya di 0,36%. Ini targetnya, target hariannya di hari ke-19. Hasilnya, nah hasilnya adalah ini per bulan April teman-teman. April, saya coba zoom, penjualannya 245.000 perak. Jadi jauh, sekitar 2 kali, 3 kali lah, 3 kali kurang 3 kali. Lalu pengunjungnya 1881 dan tercapai 1858, ya beda sedikit. 1858 berarti pengunjung tercapai. Konversinya 0,27 dan hasilnya 0,36. Wah, berarti masalahnya konversi tidak tercapai karena ada selisih 0,1%. Tapi kalaupun tercapai, tadi saya hitung-hitung kok aneh ya. Ada yang aneh. Oh, ternyata basket size-nya. Kalaupun tercapai, nih, kalaupun tercapai si conversion rate-nya, kan targetnya 0,36 ya, 0,36. Kalaupun tercapai berarti 1858 dikalikan 0,36. 1858 dikalikan 0,36 yaitu bagi 100 yaitu 7 pesanan, 6 atau 7 ya. Kita bilang 7 lah, 7 pesanan. Dan ini 245.000 ini dari 5 pesanan. Artinya per pesanan itu sekitar 50.000 ya. 250.000 dibagi 5, sesederhana itu. Sedangkan seandainya jadi konversinya naik jadi 0,36%, berarti pesanannya 7, tadi basket size-nya ada 250 bagi 5, 50.000, berarti pesanannya menjadi 350.000, di mana itu masih jauh di bawah target 684.000. Artinya apa? Artinya basket size-nya tidak sesuai dengan harapan. Jadi basket size-nya di bawah eh, di bawah target. Konversi di bawah target, basket size di bawah target. Kenapa bisa gitu ya? Mungkin ada pergerakan perbedaan perbedaan produk yang laku, karena si Cute Palu Gada ini belum belum nemu best seller. Jadi ya sangat mungkin sekali si angka basket size itu berubah-ubah, sangat mungkin sekali. Dan kalau Allah basket size-nya di bulan April ini 50.000, sehingga ya tidak tercapai, jadi berat. Ini evaluasi hariannya, jadi sudah ketahuan masalahnya dan masih yaitu konversi dan ternyata basket size. Gimana ningkatinnya? Nah itu dia. Nggak segampang itu solusinya. Yang jelas kalau udah ketemu masalahnya, setidaknya kita sudah setengah jalan mencari solusi. Itu konsepnya. Lanjut.
Jadi minggu lalu saya bilang ada produk yang sesuatu banget, namanya produk ini nih, si Hang Fang AirPods Lipstick bla 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 bla. Dia tadinya minggu lalu 35.000 harganya, sekarang diturunin jadi 22.900. 22.900. HPP-nya 22.000. Jadi ini jual rugi. HPP yang si mbaknya dapat tuh di 22.000. Nggak tahu nih, harusnya ya bukan harusnya, seandainya kan bisa dapat supplier yang lebih murah mungkin akan lebih enak. Ini 22.900 rupiah. Jadi kalau ada terjual ini rugi. Kenapa? Karena belum dikurangi admin fee, belum dikurangi packing dan sebagainya. Jadi kalau udah terjual pasti rugi. Cuman iklannya di stop. Nah, jadi ini teknik bakar uang namanya, daripada rugi di iklan. Ini udah diiklanin sekitar 1 minggu ya, 10 hari lah, keluar uang 10.000 nih. Katakanlah 10.000, nggak ada yang terjual satupun. Berarti kan rugi 10.000 ya. Sama aja kayak misalkan kayak gini, jual 22.900, terjual satu, ruginya cuma 1.000 perak. Ya 2.000 perak lah, karena HPP-nya 22.000, kurangnya admin fee dan sebagainya, jadi rugi 2.000 perak tapi dapat bintang. Mana mending? Mending rugi 10.000 nggak dapat bintang, nggak dapat penjualan sama sekali, atau rugi 2.000 perak tapi dapat bintang, dapat ya dapat ulasan dan seterusnya. Jadi mbaknya memilih yang diturunin harga ke HPP seperti ini. Nah ini alhamdulillah ya, alhamdulillah dia lumayan efektif. Kenapa? Karena nih bisa dilihat datanya, ini data grafiknya. Yang abu ini adalah conversion rate-nya, bisa dilihat ini yang tadinya di awal 1 April sampai tanggal 12 April. 12 hari nggak ada penjualan sama sekali, tanggal 13-nya di hari naikin harganya pun bukan di hari naikin harga, nurunin harganya tanggal 11-an kalau nggak salah. Beberapa hari kemudian langsung ada orderan. Langsung ada orderan nih. Lumayan kan? Oh, konversinya 1,47. Ini 2,08. Ya, artinya mulai ada orderan ketika harganya naik. Selisihnya dengan selisih sekitar 13.000, 13.000 dari 0 penjualan jadi ada 3 penjualan. Kan lumayan. 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 Nah, cuman sayangnya si mbaknya salah, saya sudah koreksi ya, bukan salah ya. Menurut saya ini kurang bijak. Jadi dia nurunin harga langsung. Jadi dari 35.000 jadi 22.900. Kalau kayak gini repot. Kenapa? Saran saya baiknya mainin diskon. Harusnya diskon aja bukan harga. Kenapa? Kalau kayak gini nanti kalau mau naikin harga karena mau submit campaign lah dan sebagainya, dia nggak bisa diskon dulu. Dia harus ada masalah apa? Tahan campaign dulu, pokoknya campaign Shopee gitulah, ngunci-ngunci harga lah, jadi ya repot kalau di Shopee nggak enak. Jadinya saran saya lebih baik kalau teman-teman mau ngikutin teknik ini, maininnya di diskon bukan mainin di harga gitu teman-teman. Atau mungkin naik gara-gara lokasi toko, nah nggak tahu juga karena minggu lalu si bayinya memutuskan lokasi tokonya diganti ke daerah Tangerang, diharapkan konversinya naik. Tapi ya nggak tahu apakah gara-gara itu jadi ada 3 penjualan atau gara-gara harga, nggak tahu pasti, cuman ya dua-duanya dilakukan. Oke. Lalu selanjutnya tiba-tiba ada produk yang laku. Nah, tiba-tiba ada produk yang laku ini. Ini dia produk mana-mana. Nah, ini produk yang laku, tiba-tiba ada produk yang laku, ini Lisi Lip Balm bla 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 bla, ini tiba-tiba terjual 3 pieces. Dan kenapa bisa kayak gitu? Simbanya bilang beberapa kali terjadi kayak gini katanya, bukan hanya di produk ini, atau mungkin produk ini yang pertama kali. Jadi beberapa kali misalkan seminggu ada satu produk A yang tadinya nggak laku jadi laku, tapi nggak laku lagi, nah seterusnya dan seterusnya. Kenapa bisa kayak gitu? Ini mungkin saya juga baru nemu kasus kayak gini, jujur aja ini mungkin karena kompetitornya kosong. Terus kami cek kompetitor, bener saya menemukan kompetitor yang sama persis jualannya. Ini Cute Palu Gada ya, Cute Palu Gada ini 39.000. Lalu ada toko namanya Kaci ID 32.900. Lalu ada nama Kenny Gift 27.000. Lalu ada namanya Vion 25.000 jualnya. Dan sama-sama habis variasi yang laku di Kids Polgada. Variasi yang laku adalah cheese, yang ini nih, yang keju. Ini lip balm keju. Saya juga nggak tahu makan keju jadi lipstick gitu ya gitulah. Kurang kurang begitu paham. Oh enggak. Sepertinya keju ini untuk ngelapisin bibir. Ah, lip balm. Mulai ngerti, mulai ngerti. Nah ini si kejunya habis. Jadi jangan-jangan gara-gara si toko-toko ini pada habis, jangan-jangan ya. Terus dia larinya sih ke Cute Palu Gada meskipun dengan harga yang lebih mahal. Harganya 39.000, sedangkan di kompetitornya 32.000, 28.000, 25.000. Dan dari sini pun saya melihat wah ini ada yang aneh nih dari Kaci ID, lalu dari Kenny Gift sama Vion Indonesia, kok nomenklaturnya sama ya si SKU-nya. Oh, jangan-jangan ini ternak toko nih. Wah, ini kayaknya seru. Saya mau mau mempelajari toko ini lebih lanjut. Bahkan aktifnya juga sama 48 menit lalu. 48 menit lalu
48 menit lalu, tapi harganya beda. Nah, ini menarik nih. Ini menarik jadi studi kasus buat saya. Oh, main ini nih. Main produk yang sama. Ini udah biasa sebetulnya di fashion, tapi kalau di apa ya? Kalau di barang kosmetik ini perlu saya tinjau lebih lanjut. Kenapa? Karena kan si foto produknya nggak bisa dibedain banget ya. Kalau fashion kan bisa dibedain banget, tinggal ganti model aja. Kalau ini kan foto produknya kemungkinan dari si supplier utamanya. Nah, itu kan sama semua. Tapi ini menarik, menarik. Nah, jadi ngalor ngidul ya, maaf ya. Tapi ini momentum buat si Cute Polo Gada karena tiba-tiba laku si produk tersebut. Kalau teman-teman juga mengalami hal yang sama, entah apapun alasannya, mungkin yang tadi betul, yang gara-gara komputernya kosong, ini momentum. Cek apa masalahnya apa. Ternyata kalau produk yang tadi itu low traffic, high conversion. Kenapa? Karena ini bisa dilihat di sini mana? Nah, dia ini nih, trafficnya rendah. Sebetulnya trafficnya cuma 7 orang, 4 orang, dan sebagainya. Tapi conversinya 25%, 33% dalam 1 bulan. Dalam April ini kalau di total di rata-ratain conversion rate itu udah 7,5%. Oh, gede banget kan. Tapi ya pengunjungnya sedikit. Makanya kalau tips dasar Shopee yang BCG itu loh, yang apa, yang kuadran-kuadran, ini udah lama banget, basic banget. Kalau teman-teman nggak tahu, saran saya cek dulu di video saya yang iklan iklan Shopee ya, sukses iklan Shopee. Akan dibahas yang BC kayak gini, yang high traffic, high conversion, low conversion, high traffic, low conversion, low traffic, high traffic, low conversion, dan seterusnya lah. Ini basic banget dan ternyata kasus yang si produknya adalah low traffic, high conversion. Ya solusinya ya cobain diiklanin. Kita lihat kalau di push iklan gimana ketika trafficnya naik, apakah konversinya akan sama atau malah turun, itu perlu dicek, perlu dites. Jadi saya mensarankan ke mbaknya untuk ngiklanin si produk tersebut. Lalu terakhir, hasil meeting saya dengan si mbaknya, ya meeting kami, ya si Quid Palu Gada ini butuh bintang, yes, butuh bintang karena lihat nih bintangnya, aduh, 4,47 dari 4,5 penilaian, dan penilaian tokonya pun baru berapa nih, baru 79. Ini masih sedikit sekali. Kalau bisa 1000 kek, gimana kek, pokoknya butuh bintang deh. Gimana caranya orang biar tetap ngulas, karena orderan alhamdulillah ada kan ya, tapi mungkin nggak ngulas dan sebagainya. Satu caranya ya kontak yang beli. Ini sederhana sekali, kontak aja via chat. Ya kalau barangnya sudah nyampe, Kak, gimana sudah nyampe, tolong dong dikasih bintang dan lain sebagainya. Itu sederhana ya. Itu konsep SKSD. Nah, SKSD ini sebenarnya penting. Nah, si banyak merasa ini nggak apa, oh itu harus ya. Oh iya harus SKSD, apalagi untuk bisnis yang baru, teman-teman harus coba SKSD ke pelanggan. Survei langsung ke pelanggan, tanya, "Kenapa Masnya mau beli? Kenapa Mbaknya mau beli? Kenapa Bapak mau datang ke toko saya?" dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Itu penting banget, penting banget. Untuk yang baru mulai itu penting sekali untuk pengembangan bisnis. Serius, teman-teman harus cobain itu. Dan bisa dimulai dari chat Shopee, nggak ada salahnya. Nah, saran saya makanya ke Simbanya, selain ngontak untuk ngasih ulasan, tanya juga alasan belinya kenapa sih orang-orang tersebut beli ke tokonya. Oh, karena ini, karena ini, karena ini. Nah, kalau udah tahu itu kan kita bisa menentukan strategi ke depannya. Lalu untuk nambah bintang bisa juga dengan nambahin kertas di paket biar orang yang mau mau ngulas diingetin lagi via kertas di dalam paket. Lalu bisa juga ada fitur broadcast pengingat penilaian, lalu ada fitur hadiah penilaian. Nah, ini sebenarnya fitur-fitur standar dan Simbanya nggak tahu. Nah, itulah pentingnya punya mentor, pentingnya entah itu berbayar atau itu gratis, pentingnya punya punya kawan diskusi lah. Jadi membuka blind spot. Dan saya pun beberapa kali dibuka mata batin blind spot saya oleh si mbaknya. Oh, ternyata gini 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 gini. Ya itulah pentingnya diskusi. Jadi butuh bintang, mudah-mudahan bintangnya terus bertambah supaya Cute Pulau Gada ini harapannya konversinya naik. Karena masalahnya adalah masalah konversi. Itu aja. 14 menit, alhamdulillah mudah-mudahan ada yang bertahan. Pantengin terus vlog Cute Pulau Gada ini enak banget buat teman-teman yang bisa napak tilas. Kalau misalkan nanti Cute Pulau Gada udah gede, ya 5 juta sebulan gitu, amin amin. Sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.